Pagi, Pak Isarianto. Selamat pagi juga Bu, sama-sama. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi sebelum observasi pembelajaran Bapak besok. Sama-sama, dan ini sangat bermanfaat. Saya melihat dari perangkat pembelajaran yang Bapak kirim kemarin, Bapak akan mengajar materi tentang medan magnet. Apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran besok? Saya ingin siswa dapat memahami konsep medan magnet secara mendalam, terutama tentang garis-garis medan magnet, interaksi antar magnet dan benda bermuatan listrik, serta penerapan medan magnet itu dalam kehidupan sehari-hari siswa. Oke. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak capai selain hal-hal yang Bapak paparkan tadi? Selain yang itu, saya juga ingin mereka bisa menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan medan magnet. Oke. Jadi tujuan yang Bapak paparkan sudah sangat baik. Nah, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memulai dengan memberikan demonstrasi sederhana menggunakan magnet batang dan serbuk besi untuk menunjukkan adanya medan magnet. Kemudian itu saya akan menjelaskan konsep garis-garis medan magnet dan sifat-sifatnya sesuai dengan yang diperagakan tadi untuk memperkuat pemahaman siswa. Saya juga akan menggunakan media pembelajaran seperti video animasi dan simulasi. Jadi penggunaan media pembelajaran yang Bapak gunakan sudah sangat variatif ya Pak, sudah sangat bagus. Selain itu, kegiatan apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk melibatkan siswa supaya aktif dalam pembelajaran? Saya berencana untuk membagi siswa menjadi kelompok untuk melakukan percobaan sederhana seperti membuat elektromagnet. Selain itu, saya juga akan memberikan soal-soal diskusi untuk merangsang pemikiran kritis daripada siswa. Jadi ide yang sangat menarik ya Pak. Jadi selama observasi nanti saya akan memperhatikan beberapa hal seperti kemampuan Bapak dalam menjelaskan konsep medan magnet secara sederhana, kemampuan Bapak dalam mengelola kelas, serta sejauh mana siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Bagus, saya siap untuk itu. Dan sebenarnya saya juga sedikit khawatir tentang bagaimana cara membuat siswa membayangkan konsep medan magnet yang tidak terlihat. Jadi kecemasan Bapak itu wajar ya Pak. Jadi untuk mengatasi hal itu Bapak bisa menggunakan analogi atau perumpamaan yang mudah dipahami oleh siswa. Misalnya membandingkan garis-garis medan magnet dengan aliran air. Kemudian selain itu penggunaan model fisik atau visualisasi juga dapat membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Kemudian selain itu Bapak juga bisa memperhatikan penggunaan bahasa. Jadi Bapak harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari istilah-istilah yang terlalu teknis. Oh iya. Terima kasih atas sarannya. Saya rasa saya sudah lebih siap sekarang. Sama-sama Pak. Jadi hal yang penting adalah Bapak harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membuat siswa merasa nyaman dan aktif dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Pernahkah teman-teman mendengar tentang kereta maglev? Kereta maglev yang sering disebut
Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang medan magnetik. Simak terus videonya ya. Teman-teman, medan magnetik adalah ruang di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnetik. Medan magnetik dapat ditimbulkan oleh magnet tetap dan penghantar berarus listrik. Pada magnet tetap, medan magnetik digambarkan dengan garis-garis gaya yang keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Pada kawat penghantar yang dialiri arus listrik, medan magnetik akan timbul di sekitar kawat penghantar. Teori ini ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Ørsted. Pada tahun 1820, Ørsted berhasil mengamati hubungan antara listrik dan magnet. Ørsted menemukan bahwa ketika kompas diletakkan di dekat kawat penghantar berarus listrik, jarum kompas menyimpang dari arah semula. Pada saat kawat belum dialiri arus, jarum magnet tidak menyimpang. Pada saat kawat dialiri arus listrik dengan arah ke bawah, jarum magnet menyimpang ke kanan. Pada saat kawat dialiri arus listrik dengan arah ke atas, jarum magnet menyimpang ke kiri. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan Ørsted adalah: pertama, di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Kedua, arah gaya magnet yang menyimpangkan jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam penghantar. Sebulan setelah penemuan Ørsted, dua orang ilmuwan Prancis bernama Jean-Baptiste Biot dan Félix Savart berhasil menyelidiki besar medan magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar berarus listrik. Inilah yang dikenal dengan nama hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa besar induksi magnet di suatu titik, misalkan titik A dalam medan magnet, berbanding lurus dengan kuat arus listrik pada kawat penghantar, yaitu I, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar, yaitu L, berbanding lurus dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis penghubung titik A ke kawat penghantar, yaitu θ, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik A dengan kawat penghantar, yaitu R. Kalau jika diputar, jalurnya tetap pada penunjukannya. Bumi. Jadi penunjukannya gara-gara angin. Itu karena ada magnet juga di bumi. Magnet terbesar itu adalah magnet di bumi. Makanya kalau ada apalagi kompas itu dia berbelakang belakang. Kalau di sana itu selatannya bumi, sini utaranya, itu terbalik juga di kompas. Karena ada pola menolak dan tarik. Oke, kita pindah ke praktek ini. Ada tadi gambarannya di situ, di modelnya nanti sama di sini. Ada tadi gambarannya yang sudah lewat. Nah, kita perhatikan nanti. Jadi silakan mau kumpul. Letakkan magnet di atas meja. Tutup magnet dengan selembar kertas. Taburkan sabuk besi di atas kertas. Menghitung sisa. Ih, jangan ditolong. Ya, ini biasa. Saya juga. Ya, banyak sekali sih. Aja mau pilih kan? Dikembalikan langsung ke botolnya. Iya, Pak. Tipis-tipis saja. Masih tipis sih. Tabur masuk. Wah, ini berdiri. Iya, berdiri. Taburkan ini biasa. Wow. mana ya? Enggak berdiri di sini. Berdiri. Oh iya, berdiri. Masuk bergabung dengan cik. Wow. Nah, cantiknya. Kayak anu kan?
itu garis taulen. Kamu jangan lucu ya. Apa cukup dua. Mau jatuh dulu. Ya, sebarkan. Sebarkan. Isi baju kemana? Aku nih lama-lama itu balas sih. Ya, di sana sudah terbentuk. Terima kasih Pak Ismanto atas pembelajaran yang menarik kemarin. Saya mengamati banyak hal-hal positif selama proses pembelajaran Bapak. Jadi hari ini akan diadakan percakapan pasca observasi yang akan diamati langsung oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Hikmanuddin, yang akan membahas tentang pembelajaran yang dilakukan kemarin di kelasnya Bapak Israel. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak, seperti waktu Pak observasi kemarin. Pertanyaan pertama saya, bagaimana perasaan Bapak selama observasi kemarin? Ya, alhamdulillah. Selama observasi kemarin itu lancar. Ini kemungkinan dengan adanya kemarin juga pra-observasi yang dilakukan, sehingga saya itu sangat membantu saya dalam menjalankan pembelajaran. Alhamdulillah berjalan lancar ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai kemarin? Apakah sudah tercapai atau bagaimana? Kalau mengenai area pengembangan kemarin itu alhamdulillah siswa saya lihat sudah lebih aktif, terutama dengan penerapan kemarin yang saya lakukan kemarin, di mana siswa kemarin melakukan praktik dan ternyata mereka sangat antusias, sehingga banyak memunculkan banyak pertanyaan dari siswa, tidak seperti yang kemarin. Bagaimana pengetahuan siswa tentang medan magnet yang sudah Bapak lakukan di pembelajaran? Ya, alhamdulillah dari praktik kemarin yang saya berikan kemarin itu mereka sangat antusias mengenai pelajaran, terutama yang Ibu kemarin sarankan tentang membandingkan aliran air dengan garis-garis kayu magnet itu. Jadi baik Pak, jadi usaha Bapak dalam meningkatkan aktivitas siswa berarti sudah bisa dibilang berhasil ya Pak. Alhamdulillah. Nah sekarang saya ingin menanyakan kendala apa kira-kira yang Bapak alami selama pada proses pembelajaran ini. Adakah kendala-kendala yang Bapak hadapi? Ya, kalau masalah kendala tentu saja ada, tapi ini hanya bersifat teknis saja, seperti misalnya jaringan internet, karena kemarin ada pemakaian video, kami menargetkan untuk menguatkan pembelajaran itu sendiri, jadi pakai video sehingga kadang koneksinya berhenti, itu saja yang secara teknis mengganggu. Kemudian jadi untuk mengatasi kendala seperti kendala-kendala jaringan atau internet, apa yang Bapak lakukan? Kami dari yang pihak sekolah sudah sangat berat untuk menyiapkan dua macam provider, sehingga jika satu ini bermasalah itu bisa menggunakan alternatif yang kedua, dari yang kedua, misalnya wifi HP atau router. Oke, baik Pak Ismanto, secara keseluruhan pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sangat baik. Ya, teruslah berinovasi dan mencari metode pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kembali atau meningkatkan lagi minat belajar siswa Bapak, terutama di pelajaran fisika.
kasih atas masukan daripada Ibu, dan saya akan berusaha terus untuk kebaikan siswa-siswa di sekolah ini. Oke, terima kasih sama-sama Pak. Jangan ragu untuk berkonsultasi jika ada pembelajaran Bapak nanti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Oke, jadi cukup sekian untuk percakapan pasca observasi kita hari ini. Sekarang saya ingin minta pendapat atau penguatan dari Bapak pengajar praktik pada penelitian yang sudah diberikan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan Reski. Terkait tadi kita menyaksikan bersama memang ada 3 tahapan, mulai dari namanya itu pra-observasi, observasi, dan pada hari ini adalah pasca observasi. Nah, di sini kita melihat dan menyaksikan bersama bahwa apa yang dijelaskan dari Pak Istadianto sudah memang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Keaktifan siswa di kelas memang sudah meningkat, karena mungkin adanya motivasi-motivasi yang diberikan. Tentunya itu menjadi nyata bahwa Pak Istadianto memang ketika sudah menerapkan proses yang sudah sudah berbagi dengan USP, ternyata memang ada perubahan yang terjadi di kelas. Saya rasa sudah terpenuhi secara keseluruhan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan dari program ini sudah tercapai dengan baik. Saya rasa itu dari saya, semuanya sudah secara keseluruhan sudah bagus dan baik, dan terima kasih Pak Astadianto sudah memfasilitasi dan sudah bisa berkolaborasi dengan USP selama proses berlangsung. Terima kasih. Terima kasih.